Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dosen Rasa Pacar. Ya, kali ini kita akan membahas tentang flowchart atau diagram alir. Diagram alir ini menggambarkan langkah-langkah algoritma ya, dari awal sampai akhir. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, biasanya kalau dalam membangun suatu program ya, yang umum biasa dilakukan oleh seorang programmer ada tiga langkah. Yang pertama, dia menuliskan algoritmanya dengan pseudocode ya, dengan pseudocode. Begitu pseudocode sudah selesai, dia melakukan penggambaran algoritma menggunakan flowchart. Berikutnya yang ketiga, setelah flowchart selesai, programmer melakukan proses pengetikan program atau yang disebut dengan coding. Nah, ini pseudocode udah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita bahas tentang flowchart. Nah, jadi pertemuan ini kita belajar bikin flowchartnya dulu. Setelah jadi flowchart, baru kita coding. Kali ini kita pakai Python contohnya. Oke nih, langsung aja simbol-simbol yang umum digunakan dalam flowchart. Yang pertama terminal, ini bentuknya seperti kapsul ya. Nah, seperti ini. Ya, bentuknya seperti kapsul. Jadi kalau teman-teman mau ngetik di Word atau Excel ya, biasanya di ini di menu shapes. Nah, di sini di flowchart. Nah, ini ada banyak, tapi yang umum digunakan yang ada di modul saja. Ada banyak. Isinya bagaimana? Isinya umumnya menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris. Ya terserah, mau yang penting bahasa yang kalian pahami. Boleh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, atau bahasa Jawa, ya silahkan. Bisa kita ketik mulai, bisa start, boleh, bisa juga go, ya seperti itu, terserah. Ya, kita mulai saja pakai start, kasih ke tengah aja biar gampang dibaca. Berikutnya, simbol berikutnya ada namanya flow line, ya garis. Ini garis menunjukkan arah perjalanan dari algoritma yang kita gambar dengan flowchart. Ya, jadi flowchartnya mengarah kemana, jalannya kemana. Boleh bisa ke samping kiri atau kanan, bisa ke bawah, boleh ke atas, ya itu terserah. Terserah kita dan dengan menggambar garisnya seperti apa. Ya, ini ada garisnya. Yang perlu diingat, garisnya harus ada tanda panahnya ya. Jangan garis polos saja, harus ada tanda panahnya agar bisa membedakan ke arah mana flowchart ini berjalan. Oke, contohnya seperti ini. Ya, boleh ke bawah sini atau alurnya seperti ini ke samping, silahkan. Atau alurnya dari bawah ke atas, silahkan. Terserah. Tapi umumnya dari atas ke bawah seperti ini. Yang paling umum kita temui. Berikutnya, simbol berikutnya adalah processing. Ya, simbolnya persegi panjang. Ya, ini biasanya bertuliskan rumus-rumus ya. Rumus-rumus perhitungan, rumus-rumus matematika atau rumus apapun. Perhitungannya di sini. Misalnya A sama dengan 1 tambah 2. Bisa seperti itu. Ya, boleh teman-teman tuliskan langsung perintahnya seperti ini. Tidak apa-apa. Atau misalnya A sama dengan B tambah C. Ya, nggak apa-apa, boleh. Atau misalnya bukan perhitungan begitu, cuma perintah aja. Misalnya perintahnya seperti ini, nilai C adalah A ditambah B. Nah, misalnya teman-teman mau tuliskan seperti ini juga nggak apa-apa, tidak masalah. Seperti ini, terus diletakkan di garis sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi nggak mesti setelah kapsul ini segi 4, nggak mesti. Jadi jangan salah paham, setelah start harus persegi panjang, enggak seperti itu. Ya, jadi ini kita taruh dulu di samping. Jadi nanti kita susun sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya, ini kita hapus dulu. Berikutnya simbol jajaran genjang. Ya, jajaran genjang ini satu simbol menandakan dua fungsi. Fungsi untuk input dan fungsi untuk output. Ya, oke, kita kopas di sini. Ya, mungkin ada pertanyaan untuk membedakan jajaran genjang input dan jajaran genjang output itu bagaimana? Ya, seperti ini. Jadi yang membedakan isi teks di dalam simbol ini ya.
Jadi seperti ini contohnya. Jadi kalau kita mau memasukkan perintah untuk input, kita bisa mengetiknya seperti ini. Input A. Boleh seperti ini, atau input nilai A. Boleh seperti ini. Atau pakai bahasa Indonesia, masukkan nilai A. Nah, boleh seperti ini. Begitupun juga dengan kalau yang simbol output, misalnya seperti ini, tampilkan nilai A. Boleh kita tulis seperti ini. Atau kita tulis cetak nilai A. Boleh seperti ini. Atau cetak A. Atau print A. Boleh seperti ini. Ya, jadi bebas. Untuk simbol-simbol yang lain juga bebas penulisannya. Yang penting maksudnya kita ketahui. Bebas isinya seperti apa, pakai bahasa apapun, tapi maksud dari tulisan itu kita pahami. Contoh seperti ini ya. Ini untuk menandakan yang sebelah sini, jajaran genjang sebelah sini menandakan input, yang sebelah kiri menandakan output. Misalnya yang input kita mau tulis seperti ini. Input A. Kalau kita memahami A dalam simbol jajaran genjang ini sebagai input, ya terserah, nggak apa-apa. Tapi begitu orang lain yang baca pasti bakal bingung, ini A ini maksudnya input atau output. Jadi sebaiknya apa? Sebaiknya kita bedakan input A, ya, untuk membedakan, atau cetak A untuk menandakan sebagai output. Ya, oke, ini kita simpan dulu. Kita lanjut ke simbol berikutnya. Simbol berikutnya ada decision, kotak keputusan. Simbol ini berfungsi untuk memberikan pilihan kepada pilihan algoritma. Misalnya, apakah Anda ingin mengambil uang Anda? Ya, di situ ada pilihan ya dan tidak, seperti itu. Atau apakah Anda ingin mengulang program ini, ya atau tidak. Contoh lagi, apakah Anda ingin keluar dari program? Nah, di situ kan ada iya dan tidak, seperti itu ya. Jadi sekarang dalam contoh penggunaannya seperti ini, contoh penulisannya ya. Ini gambar diamondnya, gambar seleksi kondisinya, atau gambar belah ketupatnya. Kita isikan dengan umumnya biasanya jika, ya, jika nilai lebih besar dari 70, misalnya seperti itu. Atau kita tulis apakah nilai lebih besar dari 70, terus kita tambah tanda tanya, boleh seperti itu. Atau apakah nilai, kita tulis seperti ini, lebih besar dari 70, ya, boleh seperti ini. Tapi untuk mempersingkat, karena area penulisannya sempit, kita singkat aja ya, if nilai lebih besar dari 70. Ya, ini contoh bila seperti ini. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini kita gambar arahnya. Arahnya boleh ke bawah seperti ini, ada juga yang ke samping. Nah, di sini untuk arahnya sendiri harus kita labeli juga, harus kita tambahi labelnya ya. Contoh seperti ini. Kita tulis ya dan tidak. Ya, boleh seperti ini. Boleh pakai bahasa Inggris, boleh yes or dan no. Boleh seperti ini. Atau cukup kodenya aja ya dan n, boleh. Atau ya dan tidak, boleh seperti itu. Atau ditukar nih, y-nya yang ke samping, ya-nya yang ke samping, t-nya yang ke bawah, boleh seperti ini. Ya, ini kita lengkapi aja biar mudah dibaca, biar mudah dipahami. Nah, boleh seperti ini, ya-nya ke samping, tidaknya ke bawah. Atau ya-nya ke bawah, tidaknya ke samping. Ke sampingnya pun boleh samping kiri atau samping kanan. Ya, boleh seperti ini. Ini ke samping kanan, nah kita ubah ini jadi ke samping kiri. Nah, seperti itu. Seperti ini boleh, nggak apa-apa. Ya, tergantung selera programmernya masing-masing, selera perancang programnya masing-masing. Oke, kira-kira seperti itu. Ini kita rapikan lagi. Simbol berikutnya, subroutine. Ya, subroutine ini untuk menandakan program cabang ya, atau kalau yang udah terbiasa di pemrograman sebutnya prosedur ya. Kalau di Visual Basic sub ya, subprogram ya. Jadi contohnya seperti ini. Ya, jadi contoh programnya, contoh flowchartnya seperti ini. Penulisannya yang kita tulis di dalam sini apa? Yang kita tulis di sini adalah
pemanggilan nama dari subprogram tersebut. Misalnya saya tulis di sini salam. Ya, begitu saya tulis di salam di sini, nanti yang terpanggil apa? Yang terpanggil adalah subprogram atau prosedur yang berlabel salam. Nanti setelah salamnya dikerjakan, baru balik lagi ke flowchart utama. Ya, jadi contoh seperti ini. Contoh seperti ini. Misalnya saya bikin program seperti ini, flowchartnya seperti ini. Misalnya contoh flowchartnya seperti ini. Mulai dari awal start, salam, sapa, terus cetak, salam kenal ya, baru programnya berakhir. Ya, kalau kita menuliskan cuma seperti ini, yang tercetak apa? Begitu menjalankan programnya akan error. Karena apa? Karena flowchart subprogram salam ini kita belum bikin. Flowchart subprogram sapa ini kita belum bikin. Ini hanya simbolnya saja. Kita mau nggak mau harus bikin lagi flowchartnya. Ya. Nah, bikin flowchartnya bagaimana? Bikin flowchartnya seperti ini. Kita labeli seperti ini. Ini kita tulis salam. Seperti ini. Ya, salam, flowchart programnya seperti ini. Berikutnya sapa bagaimana? Sapa sama juga kita bikinnya. Kita ubah lagi di sini jadi sapa. Cetak, misalnya apa kabar. Nah, seperti ini. Ya, untuk skemanya sendiri, alurnya, cara bacanya seperti ini. Ya, ini kita atur tempatnya. Nah, seperti ini. Program utama mana? Program utama adalah yang ada simbol startnya. Ya, kalau simbol salam, sapa ini namanya subprogram. Ini program utama, main program, ini subprogram. Sapa juga subprogram, program cabang. Jadi begitu dijalankan, mulai masuk ke subroutine salam. Ya, masuk subroutine salam, dia mengerjakan ini. Memanggil subroutine salam. Salam terus ke arah panahnya ke bawah, cetak assalamualaikum. Jadi programnya akan mencetak tulisan assalamualaikum. Setelah cetak assalamualaikum, dia ke bawah lagi, N selesai. N selesai, dia balik lagi ke panah ini. Ya, begitu ke panah, nah, ke subroutine yang bawahnya lagi, yaitu sapa. Begitu sapa, dia larinya ke sini, manggil ke sini. Begitu mulai sapa ke bawah, dia mencetak apa kabar. Cetak di sini apa kabar. Seperti itu. Lalu ke bawah, N selesai. Balik lagi ke sini. Ke bawah, ke program utama, ternyata ada simbol output. Ya, simbol output. Simbol output memerintahkan untuk mencetak salam kenal ya. Nah, lalu di bawahnya tertulis salam kenal ya. Nah, seperti ini. Setelah itu, simbol output ke bawah N, program selesai. Ya, berarti program sampai sini benar-benar selesai. Dan outputnya apa yang ditampilkan? Apa yang ditampilkan programnya ya ini. 3 kata ini, assalamualaikum, apa kabar, salam kenal ya. Nah, kira-kira begitu fungsi dari subroutine ya. Jadi ini contoh sederhana. Nanti teman-teman temui subroutine lebih lebih rumit lagi, lebih kompleks lagi. Ya, nanti contohnya gimana? Yang kompleks. Nah, nanti ya. Ada waktunya. Berikutnya kita lanjut ke simbol berikutnya. Ini ada simbol preparation. Ini digunakan untuk pemberian nilai awal, harga awal, untuk menentukan harga awal. Atau kalau flowchartnya itu bukan program komputer, atau untuk menunjukkan langkah-langkah pembuatan KTP misalnya. Ya, itu juga bisa dipakai.
ya. Jadi ingat, flowchart bukan hanya untuk bikin program, tapi untuk menampilkan langkah-langkah penyelesaian suatu administrasi, ya, bikin KTP, bikin SIM, atau syarat-syarat pernikahan, ya, bisa apa aja flowchart. Ya, kalau di preparation seperti ini. Ya, kita kalau contoh dalam pembuatan program, kita bisa tulis misalnya variabel A diberi nilai awal 10. Bisa ditulis seperti ini. Terus misalnya ada lebih dari satu variabel, boleh ditulis seperti ini. B sama dengan 20. C sama dengan 30. Boleh seperti ini. Ya. Yang keliru itu seperti ini ya. C A tambah B. Nah, ini keliru. Ya, soalnya apa? Kenapa keliru? Ini bukan pemberian nilai awal ya. Yang C ini bukan pemberian nilai awal. Yang C ini masuknya ke proses. Jadi cocok mana yang C ini, baris ketiga ini? Cocoknya masuk ke sini, ke simbol persegi panjang. Ya, ini kalau di bahasa di pemrograman seperti ini. Atau boleh juga seperti ini. Koneksikan file database mahasiswa. Nah, boleh seperti ini. Ya, preparation. Jadi begitu program mau dimulai, file database mahasiswa harus terkoneksi dulu. Boleh seperti ini. Ya, kalau di urusan administrasi misalnya KTP, pembuatan KTP, nah, kita tulisnya seperti ini. Siapkan fotokopi kartu keluarga 2 lembar. Siapkan fotokopi KK 2 lembar, surat keterangan RT. Nah, boleh seperti ini. Jadi ada dua dokumen yang harus disiapkan. Contoh programnya sendiri nanti kita bahas. Berikutnya ada lingkaran. Lingkaran ini untuk menghubungkan flowchart yang terputus, tapi hanya dalam halaman yang sama, dalam satu halaman yang sama. Ya, jadi kalau flowchart itu nanti bikinnya, kalau programnya mulai panjang, ribet, kompleks, ya flowchartnya juga akan panjang tentunya. Untuk satu halaman mungkin nggak cukup, ya. Jadi halamannya, satu halaman mesti dibagi 2 atau dibagi 3. Ya, untuk menghubungkannya gimana? Untuk menghubungkannya ya bisa pakai ini on page connector, simbolnya lingkaran. Contoh penggunaannya ya ini program yang tadi kita buat, flowchart yang tadi kita buat seperti ini, yang ada subroutinnya. Ini ada alternatifnya, bisa juga dibikin seperti ini. Seperti ini. Ya, kita coba bahas ya. Boleh digambar seperti ini kalau nggak pakai subroutin. Asal ingat ya, masih dalam satu halaman. Ini kan masih dalam satu halaman. Jadi gimana alurnya? Alurnya seperti ini. Program pertama mulai start, dia menunjukkan konektor A. A kemana? Ya kita lihat label yang sama, A. Oh, ini ke sini, berarti dia ke sini. Nanti A turun ke bawah, cetak assalamualaikum. Ya, jadi tercetak assalamualaikum. Berikutnya, setelah cetak assalamualaikum ke bawah, dia ke konektor B. B itu arahnya kemana? Oh, arahnya ke bawah sini. Ya, B ke bawah, cetak apa kabar. Tercetaklah di sini apa kabar. Setelah itu ke bawah lagi ke konektor C. Ke konektor C. Konektor C itu naik ke atas. Nah, seperti ini. Di konektor C itu ada perintah untuk mencetak salam kenal ya. Outputnya salam kenal ya. Ya, setelah ketiga cetak ini selesai, kita ke bawah, end, finish, programnya selesai. Programnya keluar, berhenti. Outputnya apa? Outputnya yang ini. Assalamualaikum, apa kabar? Salam kenal ya. Nah, seperti itu.
Oke, berikutnya simbol berikutnya adalah off page connector. Ini sama fungsinya dengan on page connector, cuma kalau on page khusus untuk satu halaman, kalau yang ini untuk beda halaman ya. Konektor penghubung beda halaman. Jadi contohnya misalnya saya bikin flowchart panjang lebar, nggak muat ya, halamannya nggak muat, mau nggak mau membutuhkan misalnya 3 halaman ya, membutuhkan 3 halaman. Jadi yang mesti kita ubah konektornya ya, udah bukan bulat lagi, berarti sekarang kita pakai simbol bed ya, simbol bed ya. Misalnya di sini A, sini A, sini B, sini B juga, ke sini C, lagi ke sini C ya. Ya, jadi kalau udah seperti ini udah 3 halaman yang berbeda. Misalnya flowchartnya panjang banget nih ya, karena nggak muat harus terputus dan harus beda halaman ya. Kita tulisnya seperti ini, bukan lingkaran lagi konektornya, tapi lambang bed ya, kayak lambang apa ya, kayak gambar kantong lah, gambar kantong baju, kantong kemeja ya. Jadi alurnya seperti ini kira-kira ya. Begitu start A terputus, flowchartnya nggak ada di halaman sama, adanya di halaman kedua. Nah, ini ke sini, masuk ke sini. Berikutnya cetak assalamualaikum. B, konektor B, kita cari BO sambungannya di sini ke halaman 3 ya, berarti kita masuk ke halaman 3, masuk ke sini. Di bawah konektor B suruh cetak apa kabar, tercetaklah apa kabar. Berikutnya masuk ke konektor C. Konektor C itu balik lagi ke halaman pertama seperti ini, balik lagi ke halaman pertama ya. Di bawah konektor C ada perintah output salam kenal ya. Jadi sama, 3 program berbeda, flowchart berbeda gambar, berbeda skema, tapi outputnya sama-sama mencetak assalamualaikum, lalu apa kabar, lalu salam kenal ya. Kira-kira seperti itu ya. Saya harap udah paham semua. Pembahasan berikutnya ya, silakan simak video selanjutnya.